Kenapa manusia takut berpikir terlalu dalam? Ada satu hal yang jarang kita sadari. Manusia tidak takut pada kebodohan. Manusia takut pada kesadaran. Berpikir terlalu dalam bukan sekedar soal rumitnya ide, tetapi soal konsekuensi eksistensial. Karena ketika seseorang mulai berpikir sungguh-sungguh, ia tidak hanya mempertanyakan dunia, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dan di titik itulah ketakutan muncul. Berpikir dalam berarti kehilangan pegangan. Sebagian besar manusia hidup dari pegangan, keyakinan, tradisi, agama, ideologi, status sosial, atau peran yang diwariskan. Pegangan-pegangan ini memberi rasa aman, bukan karena selalu benar, tetapi karena tidak perlu dipertanyakan. Berpikir terlalu dalam berarti mulai bertanya, kenapa aku percaya ini? Apakah ini benar atau hanya kebiasaan? Siapa aku jika semua ini runtuh? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak memberi jawaban cepat. Ia justru mencabut kepastian. Dan manusia secara naluriah takut hidup tanpa kepastian. Nietzsche menyebut ini sebagai momen ketika manusia menatap jurang. Bukan jurangnya yang berbahaya, melainkan kemungkinan bahwa tidak ada dasar yang kokoh di bawah kita. Otak manusia tidak didesain untuk terlalu banyak bertanya. Secara biologis, otak manusia berevolusi bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk bertahan hidup. Yang bertahan bukan yang paling benar, tetapi yang paling mampu membaca ancaman, menyesuaikan diri dengan kelompok, mematuhi norma agar tidak disingkirkan. Berpikir terlalu dalam seringkali justru berlawanan dengan itu. Ia membuat seseorang berbeda, mempertanyakan aturan, tidak nyaman berada dalam arus mayoritas. Dalam psikologi sosial, ini menjelaskan kenapa kerumunan terasa aman, sementara kesendirian berpikir terasa menakutkan. Ketika banyak orang percaya pada hal yang sama, otak kita membaca itu sebagai sinyal "aku aman". Kebenaran menjadi sekunder, rasa aman menjadi yang utama. Kesadaran membawa beban tanggung jawab. Ada alasan kenapa banyak orang lebih suka hidup sederhana secara pikiran, karena kesadaran membawa tanggung jawab. Ketika kamu sadar bahwa hidup tidak sesederhana hitam dan putih, tidak semua yang kamu warisi itu benar, kamu punya pilihan dan pilihan itu bertampak, maka kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan, aku cuma ikut aturan, aku hanya menjalankan perintah. Semua orang juga begitu. Hannah Arendt menyebut kegagalan untuk berpikir ini sebagai akar kejahatan banal. Bukan karena manusia itu jahat, tetapi karena mereka berhenti berpikir secara moral. Berpikir terlalu dalam memaksa kita mengakui, aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Dan tidak semua orang siap memikul itu. Identitas retak saat pikiran terbuka. Banyak orang tidak sekedar memiliki keyakinan, mereka menjadi keyakinan itu agama, ideologi, nasionalisme, bahkan opini politik. Seringkali bukan lagi alat berpikir, melainkan identitas diri. Maka ketika keyakinan itu dipertanyakan, yang terasa diserang bukan gagasan, tetapi keberadaan diri. Inilah sebabnya diskusi rasional sering berubah menjadi kemarahan, bukan karena argumennya kuat, tetapi karena identitasnya rapuh. Berpikir terlalu dalam berarti berani berkata, mungkin aku salah. Dan bagi banyak orang, itu terasa seperti kematian simbolik. Dunia modern tidak ramah pada kedalaman. Ironisnya, di era informasi, kedalaman justru dianggap tidak praktis. Algoritma menyukai jawaban cepat, emosi kuat, dan posisi ekstrim. Berpikir dalam itu lambat. Ia ragu, ia bertanya, ia menolak kesimpulan instan. Maka ia kalah oleh konten yang tegas tapi dangkal, yakin tapi tidak reflektif, lantang tapi miskin makna. Dunia modern tidak melarang orang berpikir. Ia hanya membuat berpikir terasa melelahkan dan tidak populer. Berpikir terlalu dalam membuat hidup tidak nyaman. Ada mitos bahwa berpikir membuat hidup lebih mudah. Kenyataannya seringkali kebalikannya.
Berpikir terlalu dalam bisa membuat kamu tidak mudah puas, kamu sulit menerima kebohongan nyaman, kamu merasa asing di tengah keramaian. Sokrates dihukum mati bukan karena bodoh, tetapi karena membuat orang lain tidak nyaman dengan pikirannya. Dan ketidaknyamanan itu masih relevan hari ini. Jadi, kenapa manusia takut berpikir terlalu dalam? Bukan karena berpikir itu salah, tetapi karena berpikir menggoyahkan kepastian, peruntukan identitas, menuntut tanggung jawab, dan memaksa kita berdiri sendiri. Namun disitulah letak martabat manusia, karena mungkin manusia tidak diukur dari seberapa yakin ia berbicara, tetapi dari seberapa berani ia mempertanyakan keyakinannya sendiri. Dan di dunia yang penuh kebisingan, berpikir dalam bukan kelemahan, ia adalah bentuk keberanian yang paling sunyi.